Oke, ya. Alarmnya sudah di-set ulang ya supaya kita bisa lanjutkan. Dan tadi kita sudah sampai di bagian dampak begitu ya. Sebetulnya tadi secara garis besar sih kita udah ini ya teman-teman, udah tergambarkan dampaknya apa saja, tetapi mungkin lebih lebih konkretnya Bu, mungkin bisa diinikan bantu kita untuk melihat lebih konkret lagi. Tadi kan kita juga udah coba untuk menjelaskan ya, self harm itu kan tujuannya adalah untuk mendapatkan kelegaan dari emosi negatif yang dialami oleh seseorang. Mungkin awalnya sedikit, Mhm. ya, coleklah dikit gitu ya istilahnya. Hmm. Pakai misalnya tadi pakai yang apa tuh penghapus, Penghapus. ya. Tetapi mungkin pertama cuman gores dikit. Tambah lama kan tambah kebal, Bu. Akhirnya dia menjadi kecanduan. Jadi setiap kali mengalami satu masalah, dia akan lebih keras lagi. Gak cuma satu, jadinya 2, 3 Iya, awalnya gitu cuma ya. satu gores, kemudian jadi 2 gores, 3 gores dan seterusnya. Dan itu menjadi satu bentuk kecanduan untuk menyakiti diri sendiri. Oh ya, saya jadi inget nih sebuah peristiwa nih. Jadi ada seorang ibu-ibu begitu ya, yang awalnya minum Porstek Bu. Jadi awalnya cuma sedikit begitu ya, sekali sedikit, terus tapi terulang ternyata. Nah, apakah itu juga bisa termasuk Iya. dan apa itu ujung-ujungnya nanti bisa sampai kepada bunuh diri begitu, suicide? Bisa jadi kalau itu terus meningkat ya. Kalau kita tidak aware dengan keadaan itu, ya lama-lama kan dia proses menyakiti dirinya itu semakin bertambah ya. Kayak orang kecanduan sesuatu ya. Kalau dosisnya nggak meningkat kan kayaknya nggak afdol. Iya, tapi kan batas toleransi tubuh itu kan ada batasnya ya Bu ya. Betul. Ya mungkin waktu sedikit nggak apa-apa lah gitu, masih bisa, masih ditoleransi. Tapi tambah lama, tambah berat kondisinya, ya tubuh kita kan juga menjadi rentan. Ya, menjadi akhirnya bisa sampai kepada keracunan. Kalau misalnya tadi kasusnya minum Porstek ya, mungkin waktu sedikit nggak berasa, nggak apa-apa, masih bisa. Tapi begitu udah dosisnya bertambah, dia akan menjadi merusak diri, apalagi itu bahan kimia. Begitu juga ketika dia melakukan dengan cara-cara yang lain menyakiti. Mungkin di awal cuma 1 gores nggak apa-apa, tapi kalau udah 3, 4, 5, 100 gitu ya, itu kan menjadi merusak jaringan tubuh juga. Iya, apalagi kalau udah deket-deket begini ya, Iya. deket bagian nadi. Dan kalau tadi Bu Retno tanya bisa nggak itu sampai akhirnya menjadi suicide? Ya bisa, ya bisa banget. Saya juga ada satu klien juga yang akhirnya melakukan suicide itu. Itu juga kasusnya juga sederhana loh Bu. Ketika dia konseling ya, masuk di dalam dunia konseling. Tapi bersyukurnya ya, puji Tuhan pada saat itu anak ini berhasil diselamatkan. Tetapi udah sampai berdarah-darah ya. Itu berhasil diselamatkan. Nah, pada waktu konseling ternyata masalahnya itu sederhana sekali. Nah, ini juga mungkin perhatian lagi kepada para orang tua maupun kepada para pendidik ya, karena ini yang melakukannya adalah pendidik, gurunya. Jadi ketika dia SMA itu dia melakukan satu tes psikotes. Hasilnya dibacakan di depan kelas. Dan anak ini sebenarnya anaknya baik, pinter, bagus gitu ya, cantik juga. Tapi begitu hasil anak ini dibacakan, dia bilang, nih kamu anak-anak gitu ya, lihat ini adalah contoh seorang yang tidak akan menjadi sukses di depan kelas loh Bu. Dan itu ternyata baru bisa dia keluarkan ketika dia konseling. Selama itu dari dia SMA sampai dengan dia bekerja, jadi dia udah kerja, udah lulus kuliah, dia simpan perasaan itu dan membentuk satu gambar diri yang salah dalam diri dia. Label dia adalah saya adalah pribadi yang tidak berhasil. Iya, padahal dia kuliah, dia cum laude lulus. Tapi pada saat dia bekerja, dia harus masuk ke klien-klien karena dia bekerja di satu perusahaan yang cukup besar. Dia menjadi pribadi yang tidak percaya diri. Dia melakukan self harm juga nggak Bu? Awalnya ya. Oke. Tapi setelah dia masuk di dunia kerja itu, dia mendapat banyak tekanan
dia udah nggak tahan lagi karena ya udah mungkin karena self harm yang dia lakukan itu sudah kayak mentok gitu. levelnya tuh udah level 15 kalau Maicih katanya. maaf Bon. Iya ya. Sebutin banyak. Ini belum ada endorse ya. Nanti di endorse ya. Iya, itu levelnya udah level yang tertinggi gitu. Ya. Udah nggak berasa kan? Akhirnya dia merasa ya udah buat apa lagi aku hidup. Dia masuk di dalam tekanan yang begitu luar biasa. Itu dampak yang terburuk sampai kepada itu. Nah, berarti kan ini hal-hal teman-teman di rumah mungkin juga ada moms ya, para mama, para papa begitu, orang tua. Sudah saatnya kita perlu aware gitu ya, perlu tahu begitu ya, perlu menyelidiki, perlu lebih peka begitu apa yang terjadi dengan anak-anak kita tentu saja begitu ya. Nah, pertanyaan bagaimana cara mengenali gitu? Bagaimana cara mengenali anak kita itu termasuk self harm apa enggak? Kalau kita melihat ada bekas luka yang boleh dibilang permanen dan sulit sembuh ya, itu bisa juga salah satu indikasi bahwa dia melakukan self harm. Kemudian juga selalu memakai baju lengan panjang yang tadi saya bilang, kalau self harm itu biasa dilakukan diam-diam, dia tidak mau itu diketahui orang lain ya, dia menutupinya dengan baju lengan panjang. Itu juga kita juga mesti melakukan check and recheck. Wah, padahal kalau anak remaja sekarang coba ya, bener apa enggak? Tapi yang saya tahu anak remaja sekarang tuh paling suka tuh pakai hoodie. Nih, yang jumper yang panjang betul. tuh. Itu berarti perlu dicek and recheck katanya ya. Ya bukan mencurigai tapi lebih baik ini ya. Karena apalagi, Bu? Umumnya melukai diri itu dilakukan di lengan, kemudian di pergelangan tangan, kemudian di paha. Itu yang harus dilakukan. Ya, kita sambil ngobrol dengan anak-anak kita ya, kita lakukan cek bagaimana kondisinya. Gitu ya. Kemudian juga dia mudah marah, kehilangan minat pada aktivitas yang biasa dilakukan. Dulunya senang apa, tiba-tiba dia menarik diri. Itu juga salah satu indikasi juga. Oke. Itu pengaruh dari depresinya tadi mungkin Oke. Pengaruh pola tidur, pola makan itu juga bisa menjadi salah satu dari ciri-ciri orang melakukan self harm. Oke, ya. Apalagi Bu? Ada boleh juga dicek tuh apakah ada menyimpan barang-barang berbahaya kayak misalnya silet, korek api. Ya, itu. Kalau silet, cutter kadang-kadang anak-anak sekolah bawa tuh ya, memang ya. Iya, tapi ya makanya Harus mungkin benar-benar perlu diwaspadai lah ya. Iya. Tetapi ya tidak terlepas dari ciri-ciri yang tadi ya, yang tadi juga. Pola tidur, pola makan itu juga ya. Terus sulit untuk diajak ngomong, mengurung diri. Nah, kalau sulit diajak ngomong sih memang kayaknya pergumulan banyak mama menghadapi anak-anak remaja sepertinya ya, karena sudah mulai ininya ya, masa-masa puber, masa-masa dengan Nanti teman-temannya begitu. Boleh tuh Bu, pembahasan mengenai parenting, bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan anak. Mantap ya, tunggu ya teman-teman ya, ini tema-tema yang akan ke depan, khususnya fokus di bidang konseling ya, salah satunya adalah parenting ya, bakal kita juga upload ya berikut-berikutnya. Nah, jadi berarti memang di sini perlu kepekaan yang lebih ya dari orang tua ya, untuk melihat, untuk lebih detail. Jangan cuma sekedar misalkan lu pakai baju itu lagi, jangan-jangan memang ada sesuatu di balik baju itu gitu ya. Iya, betul. Ya, perlu ini ya. Nah, sekarang kalau sudah terjadi nih, entah itu dalam bentuk yang ringan, medium, atau yang sudah high gitu ya, apa yang harus dilakukan secepat mungkin? Yang pertama yang harus pastinya ya tolong dulu lah. Ini anak lagi terluka ya kita harus tolong kan. Obati lukanya. Itu harus segera. Jadi begitu kita tahu mungkin ada tangannya yang terluka atau apa, obati dulu itu. Fisiknya dulu secara ya? Fisik. Dan yang paling penting juga jangan menghakimi. Nah, kita sebagai orang tua seringkali kita sudah menghakimi dulu. Kamu nih gini gitu. Ya. Tanpa
kita berkomunikasi, kita lupa untuk bertanya gitu. Itu sih salah satu ya, mungkin ada dari Bu Eni yang lain. Dan kita juga harus hindari juga bereaksi berlebihan ya, seperti marah, kemudian juga mengancam, kemudian menasehati itu juga di awal-awal sebaiknya itu dihindari dulu. Biasa kan kalau kita bagaimana supaya anak juga mau untuk bisa ada trust dengan kita harus menjadi sahabat dia dulu. Itu yang harus dilakukan. Yang penting diterima sih. dulu deh Betul, ya, gitu ya, iya. dengan apapun kondisi dia gitu. Jangan awas lu ya gitu. Biasa kadang-kadang kan orang tua kan kebablasan kan saking ini ya gitu ya, terkejut misalkan ya. Nah, mendingan ya udahlah, terima dulu, diobatin dulu lukanya gitu ya. Terus habis itu apa tindakan setelah itu? Kalau Tentu saja ini kan perlu pertolongan ya Bu ya. Betul. Kalau kita melihat memang itu dari kita orang tua sendiri sudah tidak bisa menangani itu, atau kita sendiri bingung untuk menangani, ya sebaiknya juga harus mencari pertolongan ahli sih. Konselor atau Psikolog. gitu ya. Iya. Psikolog. Oke. Ya, tapi ya memang kedekatan orang tua ya itu sangat perlu. Kalau ada kan orang bilang ini, sekolahan banyak, tapi sekolah jadi orang tua tuh nggak ada ya. Betul. Nah, kita yang harus belajar. Bagaimana kita juga belajar dari anak. Bagaimana menjalin relasi dengan anak. Ya. Yang terpenting saya juga banyak belajar, Bu. Ya. Jangan menghakimi. Menjadi sahabat itu tadi ya, yang Bu Eni bilang. Itu sangat penting sekali. Gampang nggak sih? Susah. Teman berantem ya. Iya. Apalagi seringkali dulu nih anak saya nih, waktu mereka masih SMA, saya tanya, apa sih yang kamu harapkan dari orang tua? Saya waktu itu cukup terkejut loh Bu, karena dia bilang, mami tuh mami yang cerewet dan menjadi orang tua yang maha benar. Kaget loh. Padahal tujuan kita adalah mau mendidik mereka kan. Nih loh pengalaman mami dulu begini, pengalaman papi tuh begini. Jangan kamu tiru. Tapi bagi mereka merasa bahwa itu menjadi satu, oh ini orang tua nih jadi orang yang maha benar. Dia bilangnya duduk di tempat yang maha tinggi dan maha benar. Wah. Dan waktu saya tanya, jadi apa yang kamu harapkan? Kami mau mami menjadi sahabat. Karena ketika menjadi sahabat, kita bisa bicara apa adanya tanpa dihakimi. Itu sih yang saya juga belajar dari anak saya. Waktu dengar itu Bu, waduh rasanya seperti mendidih. Badai di siang bolong ya. Mendidih deh pokoknya di hati gitu. Pengennya marah gitu. Dan tadi juga di awal juga Bu Retno ada menyinggung, saya ingat itu kalau self-harm itu bukan dalam bentuk dia menuangkan itu, bentuk kemarahannya itu dalam bentuk tulisan ya gitu. Nah itu juga bisa kita ajarkan bagaimana cara dia menyalurkan emosinya, entah itu melalui tulisan atau dengan melalui art terapi dengan gambar. Oh, yang secara positif begitu Betul. ya. Salah satunya menulis, lalu kemudian art terapi. Nah, boleh nggak dibantu nih? Art terapi mungkin sesuatu yang juga asing bagi banyak teman-teman, mungkin juga bisa digambarkan apa dan kenapa art terapi bisa menolong. Oke. Sebetulnya art terapi itu banyak Bu. Musik ya, fotografi itu juga bisa, menulis itu tadi ya, kemudian membuat keramik ya itu juga menjadi salah satu, salah banyak ya tadi ya. Cara untuk art terapi ya. Akan tetapi yang banyak dilakukan art terapi itu adalah dengan menggambar. Nah, ketika menggambar, seseorang itu meluapkan apa yang ada di dalam dirinya, emosi-emosinya, dari warnanya, dari apa. Mau gambarnya cuman kayak benang kusut pun juga nggak apa-apa gitu. Tetapi dia sudah bisa meluapkan. Ketika seseorang tidak bisa menyalurkan apa yang menjadi emosinya, itu bisa dituangkan melalui gambar. Gambar itu tidak akan menjudging dia. Jadi dia bebas. Nggak ada yang salah dalam menggambar. Nggak ada yang salah dalam menggambar. Iya. Bukan juga dilihat dari bagusnya gambar itu. Tidak dinilai karena bukan program lukisan yang dulu tuh ada tuh, yang bapak-bapak itu kan ada ya. Selalu bagus gitu kan. Enggak yang itu. Jadi tujuannya adalah untuk dia bisa mengeksplor
emosi-emosinya, mengeluarkan emosi-emosinya dalam bentuk gambar. Jadi itulah art terapi. Kalau ada yang pengen tahu nih Bu, art terapi lebih jauh lagi, bagaimana? Ibu juga ada informasi tentang art terapi ini? Ya, kebetulan saya dan Ibu Eni dan satu teman saya lagi juga, kami membentuk satu tempat yang disebut Healing and Growing Center. Nah, di situ kami juga melakukan pertolongan atau menolong orang-orang untuk melakukan art terapi. Jadi bisa kalau misalnya ada yang memang mempunyai kebutuhan untuk itu, bisa menghubungi kami. Apakah boleh disebutkan? Oh boleh. Nanti kita juga akan di bawah sini bukan ya. Jadi nanti kita akan inikan juga untuk mungkin ada kontak person atau apa, tapi boleh disebutkan Bu? Iya. Jadi wadah ini disebut pohon kehidupan. Oke. Ya. Karena pohon kehidupan itu melambangkan Kristus sendiri. Ya. Jadi kami juga berharap melalui wadah ini kita bisa menolong mereka untuk menemukan dan memulihkan diri sendiri. Akhirnya mereka juga bisa bertumbuh, menikmati kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Bisa dengan kontaknya di 0819 083 44867. Oke. Ya. Nah, teman-teman jangan khawatir, nanti kita akan selipkan untuk ininya ya, flyernya ya. Kalau nggak salah kan mau ada kelas juga ya Bu ya. Betul, untuk art terapi. Kalau siapa iya. tahu ada yang mau mencoba bagaimana menolong ya, art terapi itu menolong diri kita begitu. Termasuk self harm ini ya. Iya. Intinya adalah ini tidak bisa dibiarkan ya, self harm dalam bentuk apapun, sedini mungkin, sebisa mungkin langsung bisa ditangani, itu lebih baik begitu ya. Iya. Bu ya. Nah, tentu saja ada layanan konseling juga mungkin yang bisa dilakukan, bisa menghubungi juga di nomor tadi ya Bu ya. Iya. Bu Eni juga bisa ya. Atau di Kantor kita Sinode? juga kan di Sinode ada wadah ya, FCC ya. Yes. Itu juga bisa menjadi satu wadah untuk orang juga bagaimana mengungkapkan apa yang menjadi kegalauan dia selama ini. Iya, jadi teman-teman di Sinode Gereja Kristen Jakarta itu kita punya FCC, Family Care Care Center. Center ya. Itu juga menolong, ada beberapa rekan-rekan yang memang melayani sebagai konselor begitu ya. Juga bisa menolong kalau teman-teman ada yang butuh bantuan yang juga berkaitan sama self harm, orang tua yang mungkin melihat anaknya sudah mulai ada kecenderungan melakukan self harm, mau konsultasi boleh silahkan menghubungi mungkin nomor Sinode atau kita juga akan selipkan dia nomor FCC ya, hotline-nya nanti di sana ya, nanti bisa dilihat lebih detail. Oke, nah ini memang pembicaraan yang sangat real dan menarik untuk dibicarakan lebih banyak, tetapi waktu kita juga ini ya, jadi kesimpulan mungkin ada yang mau disampaikan Ibu-ibu? Kalau dari saya ya intinya jangan takut dan jangan malu untuk mencari pertolongan. Ketika kita sendiri kan punya kemampuan terbatas ya untuk mengelola emosi kita. Jangan takut untuk mencari pertolongan, tetapi kepada orang yang tepat. Ya, apalagi kalau di sini ada FCC, ya, ada konselor yang bisa menolong. Jangan khawatir akan diember kemana-mana gitu, nggak usah. Karena sebagai seorang konselor pasti kita juga punya kode etik yang tidak akan membeberkan sampai kemana-mana gitu ya. Jadi tetap cari pertolongan dan yang terpenting adalah selalu dekat dengan Tuhan. Iya, iya. Dan satu hal yang perlu saya tambahkan adalah ketika kita juga menghubungi salah satu orang yang kita percaya untuk kita juga mengungkapkan apa yang kita rasakan, bukan berarti kita juga dalam status, kalau orang bilang kan dulu, oh kalau konseling itu orang-orang yang memang orang sakit jiwa atau semacam itu kan. Kalau sekarang ya paradigma itu harus dihapus, karena ya sejak dini ketika kita menyadari bahwa diri kita sendiri sudah tidak mampu menampung apa yang kita rasakan, sebaiknya cepat-cepat tarik pertolongan. Supaya orang bilang mah jangan sampai penyakitnya udah stadium 4 baru mencari pertolongan ya. Itu sudah sangat terlambat sekali. Iya, iya. Oke, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin sedang bergumul ataupun mungkin teman-teman tahu
ada yang sedang bergumul ya tentang masalah self harm ataupun mungkin masalah emosi yang lain, silahkan ya, jangan malu ya, seperti tadi katakan lebih cepat itu lebih baik, begitu ya. Oke, terima kasih Ibu Lina dan Ibu Eni yang sudah berbagi ya banyak informasi. Sama-sama. Ya, selamat melayani dan ya semoga ada ya Tuhan pakai dan banyak anak-anak, banyak orang tua, banyak orang yang boleh dipulihkan ya lewat pelayanan. Amin. Oke, selamat sampai jumpa ya di podcast selanjutnya ya, Tuhan berkati Sampai jumpa. ya. Yuk.